bersama dengan kita hari ini. Yes, hai Kakak Christina Hartono. Tuhan itu selalu menolong pada saat yang Tepat pada waktunya. tepat pada waktunya, dan kita juga kadang-kadang di luar jangkauan pemikiran kita. Berapa tahun yang lalu waktu itu papi saya sakit dan 40 hari loh di ICU. Kita berdoa, karena saya Katolik kita ada novena gitu ya. Yes. Kita berdoa rosario dan akhirnya kita gantian puasa. Dan pada saat 40 hari tepat itu papi keluar dari rumah sakit. Tepat. Saat itu gila, saya bilang Tuhan ini nggak pernah terjadi. Ya. Tapi di situ saya sadar bahwa suami saya itu sadar banget. Wow, yes. Amen. Dia begitu mencintai saya. Yes. Banyak hal saya udah sebel, berantem gitu kan, sedih kan, nggak ketemu dalam kamar masing-masing iya. gitu. Mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Kita mau menjadi seperti Yesus. Sahabat terkasih, apa kabarnya? Dengan senang hati Asmarani boleh hadir lagi dalam Bika atau Bicara Kasih yang ke-14. Dan hari ini semakin hari, semakin sesi, semakin banyak hal-hal yang luar biasa. Sebelumnya izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh viewer. Ada yang dari Indonesia, ada yang dari Eropa, ada yang dari Kanada atau Amerika, ada yang dari Australia. Dan saya bersyukur untuk setiap rekan-rekan yang ada dimanapun Anda berada. I believe kasih yang sama, Bapa yang sama yang sudah menjamah nenek moyang kita adalah Bapa yang sama, Allah yang sama yang memberikan kasih setianya yang kekal dalam hidup kita. Hari ini Rani bersama dengan seseorang wanita yang well planned. Saya tidak menyangka usianya ternyata katanya sudah beda lumayan, tapi tenang saja, wajahnya tidak terlihat kok. Sudah hadir bersama dengan kita hari ini. Yes, hai Kakak Christina Hartono. Sebelumnya Kak Christina mungkin boleh memperkenalkan dirinya. Beliau, Kak Christina mungkin pekerjaannya apa? Sudah berkeluarga atau belum, atau bagaimana? Silahkan Kak Christina. Oke, saya Christina, biasa ada dipanggilnya Oji sih, netopnya Christina Oji. Apa tuh? Oji itu nama Chinese, Xiaoji. Oh, Xiaoji, Ji. Oji gitu. Ya. How Jadi kalau teman-teman suka manggilnya Oji gitu. Jadi la Oji. Oke, saya sekarang ini ibu dari satu anak, kelas 2 SMA, cowok. Kemudian istri dari satu suami, suami yang sedang sama-sama karyawan. Suami karyawan, saya karyawati. Saya bekerja di perusahaan sekuritas. I see. Saya backgroundnya adalah keuangan, accounting. Jadi ya tahulah yang dibilang Rani tadi ya, well plan ya, karena saya di bagian keuangan ya pastinya saya harus well plan gitu. Iya. Kemudian pelayanan saya sebagai bendahara di paroki Alam Sutra Laurentius. Cocok ya, sesuai. Ya, sesuai bidang, saya banyak bukan. Pokoknya kalau di kepanitiaan apa-apa itu biasanya Keuangan. bendahara gitu, karena saya memang dipercayanya dan keahliannya di situ. Amin. Jadi saya memang wanita karir ya, lebih banyak di sekuritas. Saya sekarang sudah di sekuritas keempat. Wow. Dari 7 perusahaan yang saya lewati sejak lulus gitu. Wow. Itulah Nice. kira-kira saya saat ini. Dan saat ini juga sudah 19 tahun saya menikah. Terus terang saya lebih banyak berkarir dibandingin dengan menjadi ibu rumah tangga yang baik dan benar buat anak saya. Oh gitu. Gitu kira-kira. Tapi yang paling penting selalu ada ya buat suami dan juga anak. Iya. That's the biggest point. Nah, kalau saya boleh ingin tahu lebih dalam lagi, ini merupakan satu kehormatan buat kami semua. Dari ada banyak ibu rumah tangga, ada yang entrepreneur, ada juga mungkin kita boleh bilang profesional di bidangnya. Dan apa yang membuat Kak Christina Hartono hari ini, seorang sosok profil yang well planned ini, mau datang ke Bicara Kasih? Mungkin kita boleh tahu, and what is your dream, what is your, I believe each of us diberikan kepada Tuhan itu panggilan nyata selama hidup di bumi. So buat Kak Christina sendiri, apa yang menjadi vision?
tuh ekstrovert orangnya, maksudnya Ah. sering cerita, sharing. Hebatnya masuk keuangan ya? Ya, Saya agak bingung. saya sering sharing lah. Heeh. Jadi banyak hal kalau saya bilang Tuhan itu lebih dahulu mengasihi kita. Amen. Jadi Yes. tidak ada satu orang pun yang mau merelakan dirinya sendiri untuk sahabat-sahabatnya. Maka dari itu ya saya harus mau untuk berbagi, Amen. untuk sharing, menceritakan apa sih kasih Tuhan yang Tuhan udah kasih buat saya. Yang mana itu sangat banyak dalam hal yang paling kecil-kecil sejak lahir sampai Wow, sekarang pasti yes. banyak banget gitu. Itu makanya saya waktu Cicu bilang diajak ke sini gitu, ya Baru saya udahlah. nikah, yes. Jadi oke lah saya mau ini semua Menceritakan kasih Tuhan. Iya, untuk Tuhan. Itu Oh, aja. wow, amen. Nah, Ani boleh sedikit bertanya, kira-kira apa yang menjadi kebaikan kasih Tuhan, apakah yang dalam hal ini Kak Christina mau share atau every viewers of Bika wherever you are? Tuhan itu selalu menolong pada saat yang Tepat pada waktunya. tepat Kairos. pada waktunya, dan kita juga kadang-kadang di luar jangkauan pemikiran kita. Such as Dia datang aja, apa yang kita pikirkan harusnya A gitu, ternyata itu belum tentu gitu. ya. Dan padahal kita sebagai manusia seringkali, saya khususnya, kalau udah plan ini gitu, ternyata itu nggak tercapai, pasti ada perasaan kecewa. Dan pada saat kecewa itu saya selalu bilang, Tuhan kenapa sih? Tapi nanti beberapa saat kemudian Tuhan tuh pasti tunjukkan, ya memang bukan itu, Oh, aku mau yang lain buat engkau. Berapa tahun yang lalu waktu itu papi saya sakit dan 40 hari loh di ICU. wow. Kita 5 bersaudara pada saat itu, berat. Kita berat gitu ya, tapi kita akhirnya malah semakin kompak. Oh, Ayo gimana? kumpul, kita berdoa, karena saya Katolik kita ada novena gitu ya. Yes. Kita berdoa rosario dan akhirnya kita gantian puasa. Dan pada saat 40 hari tepat itu papi keluar dari rumah sakit. Tepat. Wow. Dan papi 7 tahun, setelah itu 7 tahun dia masih bisa bertahan untuk hidup Wow. dari stroke dia gitu. Dan pada saat 40 hari itu luar biasa Tuhan, dari sudut segala pembiayaan ada aja. Dan pas kita giliran bayar itu di rumah sakit, ada aja. Nanti bos saya kasih uang, nanti bosnya kakak saya, pokoknya muter selalu tepat dan jumlahnya itu selalu mirip loh. Oh ya? Nah itu tuh pengalaman pertama kali yang membuat kita benar-benar kuasa doa itu luar biasa gitu ya. Yes. Gitu. Banyak orang berkata bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya, dan ternyata benar ya. Wow, kuasa doa. Dan during those time, pada masa-masa dimana papi dari Kak Christina in ICU, saya percaya juga setiap orang dalam anggota keluarga pasti diproses atau dibentuk. Iya. Bagaimana? Ya, Seperti apa? kita jadi menjadi lebih pasrah gitu ya. Lebih pasrah, dan saya yang tadinya hitungan gitu ya, jadi bingung gitu. Loh, Tuhan gila luar biasa yang Allah beri gitu. Gitu. Kebetulan kakak saya memang yang nomor 3, itu panutan lah buat saya. Gimana? Imannya kuat sekali lah dia. Mm-mm. Dia selalu mengandalkan Tuhan gitu. Amen. Dan saya kalau ada apa-apa pasti akan call dia, itu dia selalu memberikan advice-nya gitu. I see. Sampai suatu hari yang paling baru aja itu saya kena COVID. Oke. Tahun lalu? Tahun lalu 2020. September 2020. September 2020 itu 2 bulan saya benar-benar di rumah. Nah itu Tuhan bentuk benar-benar. Gimana tuh? COVID. Saya merasa nggak mungkin lah saya kena. Awalnya seperti itu. Diawali dari bos saya sakit, kena duluan, kemudian dia tes positif. Saya tes masih negatif. I see. Saya udah bilang, aduh Tuhan terima kasih, Engkau kasih saya negatif gitu kan. Tapi kenyataannya mulai demam. I see. Mulai demam, akhirnya saya periksa dan positif. Itu pertengahan September. Padahal waktu itu kita awal-awal ada misa offline-nya udah mulai. Saya daftar untuk offline itu untuk hari ulang tahun perkawinan saya di tanggal 29 September. I see. Pada saat itu Wah. nggak bisa. Yes. Nggak bisa datang. Aha. Dan saya udah milih gitu, mau itu untuk datang, mau jadi petugas saat itu. Tapi Tuhan bilang, saya udah bilang,
nanti saya akan bilang bahwa saya negatif, Tuhan udah kasih saya. Itu plan saya loh. Plannya mau ceritanya mau cerita kasih sharing saksi. bahwa saya bisa datang, saya orang-orang di sekitar saya kena positif, itu ada dalam pikiran saya. I see. Bahwa saya akan negatif nih. Tuhan pokoknya kok mengabulkan doaku, aku pada saat hari ulang tahun perkawinan aku bakal datang. Ternyata itu enggak loh. Kecewa loh, karena Tuhan bilang aku nggak butuh sharingmu itu gitu kira-kira. Dia nggak kasih saya datang. Itu saya positif terus 2 bulan loh. Wow. Periksa kondisi udah oke gitu, tapi hasilnya positif terus. Yes. Suami juga positif akhirnya. Gitu, jadi kita 2 bulan isolasi mandiri. Nah pada saat misa itu, ya saya di atas di kamar, suami saya juga di kamar. Tapi pada saat janji pernikahan, by phone, video call. Wow, seriously? Wow. Saat itu, gila saya bilang, Tuhan ini nggak pernah terjadi. Ya. Tapi di situ saya sadar bahwa suami saya itu sadar banget. Wow, yes. Dia begitu mencintai saya. Yes. Banyak hal saya udah sebel, berantem gitu kan, sedih kan, nggak ketemu dalam kamar masing-masing gitu. Dan saya pada saat itu juga stres masalah pekerjaan sih. Terus orang lagi stres, jadi makanya mungkin nggak sembuh-sembuh. Sampai suatu hari saya bilang, udah, saya mau berhenti aja. Gitu kan, tapi suami saya bilang, yakin, karena kita selama menikah itu nggak pernah, namanya saya nggak pernah nggak kerja gitu. Mungkin dia juga stres, mungkin kalau saya nggak kerja berarti kan tumpuan ada di dia juga gitu kan ya. Tapi saya bilang kita kan cukup, dia bilang iya cukup gitu. Tapi jadinya karena emosi saya seringkali masih merasa dia yang nggak yakin kalau saya berhenti gitu, dia yang nggak terima gitu. Padahal sebenarnya itu adalah saya sendiri gitu. Tapi ya saya bersyukur sih pada saat ini Tuhan menunjukkan saya, mempertemukan saya dengan seorang, dan saya juga sudah memulai untuk siap untuk berhenti. Oh gitu. Wow. Ya, siap untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Wow. Dan meyakini itu. Amen. Karena selama refleksi 2 bulan sakit itu pada saat itu saya banyak merenung. Berpikir. Ya, banyak merenung dan memikirkan apa sih yang Tuhan siapkan buat saya, apa sih gitu kan. Ya mungkin saya harus lebih sabar ya, karena saya orangnya nggak sabaran yang seperti itu tadi. Tuhan, aku mau sharing tentang itu tapi kok nggak kasih juga, aku tetap sakit gitu ya kan. Sampai berbulan-bulan loh, setiap kali mau tes itu stres loh, positif negatif selalu begitu. Dan akhirnya Tuhan sampai para Romo itu bilang, waktumu untuk refleksi. Wow, that's true. Coba kok merenung, refleksi, meditasi. Iya. Gitu. Wow, that's true. Dan ternyata ya Tuhan siapkan semuanya. Kamar saya itu memang ada ruang doa, tempat doa gitu yang saya hampir gak pernah saya pakai. I see. Nah saat itu 2 bulan. ya saya sering duduk di tempat itu. Yes. Untuk berdoa gitu. Yes. Dan teman-teman juga banyak yang Tuhan kirimlah malaikat-malaikatnya itu tepat pada waktunya. Yes. Pokoknya saya nggak pernah kekurangan, nggak pernah apa-apa. Sampai pada saat HUP itu makan pun itu ada dikirimin. Wow. Dan itu benar-benar makan yang saya memang sudah siapkan untuk mau makan pada saat itu gitu, di rumah gitu. Dan itu kebetulan juga lewat teman. Akhirnya teman itu, dan tadinya saya mau masak sendiri beli mentah gitu ya. Ini akhirnya dia masakin karena tahu saya itu, dia kirim sesuai yang saya. Pokoknya Tuhan itu luar biasa. Amen. Walaupun makan di tempat masing-masing tapi sesuai gitu, sesuai plan gitu. Dan pokoknya itu menunjukkan kuasa Dia yang luar biasa. Bahkan di waktu-waktu sendirian pun, bahkan di waktu-waktu merenung pun, bahkan waktu-waktu yang istilahnya resting time dalam 2 bulan pun Tuhan berbicara. Tapi ingat ada dalam firman Tuhan berkata seperti ini, sebab lebih baik 1 hari dalam pelataranmu lebih baik daripada 1000 hari di tempat yang lain. Dan Tuhan mungkin mau nyatain buat Kak Christina di sini bahwa bahkan di dalam hadirat Tuhan pun pada saat kita merenung dan mencari Tuhan dengan segenap hati, 1 hari bisa Tuhan gantikan dengan 1000 hari dalam hidup kita. Wow, keren banget. Dan firman Tuhan itu banyak sekali datang. Gimana tuh? Via WA. Gimana tuh? Dia cuman
fotoin buku seperti itu. Yes. Ya, saya akhirnya pakai buku itu setiap hari. Wow. Kalau saya lihat di IG saya itu ada Jesus Calling Oh ya, oke. by Sarah Young ya. Oke. Itu sangat mengena sekali. Gimana tuh Kak? Ya, selalu yang sehari-hari selalu mengajak kita untuk mencari Tuhan, mencari Tuhan. Amen and amen. Itu terus. Dan itu saya juga post untuk, saya itu orangnya kan kalau saya nggak nulis saya suka lupa. Oh, Ya karena kan yes. accounting, Membagi. mencatat gitu ya. Jadi saya selalu nulis gitu. Yes. Kalau dulu di buku gitu ya saya tulis gitu ya. Kalau sekarang saya di IG. Saya foto, kemudian saya tulis, ya itulah yang sehari-hari Tuhan bicara kepada saya. Ya Wow. ternyata syukurlah banyak teman-teman yang terinspirasi. Wow, Akhirnya amen. pada minta ada beli buku apa sih, buku apa Iya. gitu. Dan mereka beli dan mereka banyak yang cocok. Kadang-kadang Yes. nanya saya, kok hari ini lu belum posting? Posting. Nah, namanya iman kan naik turun ya. Iya. Kadang-kadang lagi rajin, itu pagi-pagi udah menghadap gitu ya. Dan pas hari ini dia bilang, datanglah pagi-pagi untuk ke dia. Itu yang dia minta selama ini. Oh, thank you, itu bikin saya juga loh hari ini. Jadi Hari kalau ini cuci kita- piring malah nyari Tuhan. kadang-kadang kita kan udahlah ntar malam aja gitu Iya. atau apa ya. Ternyata hari ini dia minta kita untuk datang dahulu kepada dia sebelum aktivitasnya. Amen. Saya jadi ingat di Habakuk menulis seperti ini. Habakuk menulis secara jelas sekali bahwa ternyata Tuhan itu mendatangi kita setiap pagi dan menguji kita setiap saat. Itu di Habakuk jelas sekali menulis, dan itu tidak bisa saya lupakan bahwa Allah yang sama itu adalah Allah yang sebetulnya itu selalu ngajak kita ngedate tiap pagi. Jadi kayak ada jamnya, ini waktuku bersama dengan kekasih jiwaku, dan itulah kita sebetulnya dipanggil. Wow. Cuman kita ya manusia ya kedagingannya lebih besar. Udah diingat Roh memang lemah lembut Iya. menurut, tapi daging memang lemah. kan gua kasih sakit aja lu ingat banget gitu karena ini ya. Iya. Tapi sekarang setelah lu enak, lu Lupa. kok masih ingat. Iya. Itulah yang sering kali ya kita harus, makanya saya bilang kita ini cuma titipan. Betul. Harus terus-menerus berjuang untuk semakin meneladan. In the name of Jesus. Wow, thank you sekali Kak Christina. Dan Kak Christina sendiri, apakah ada ayat-ayat yang begitu merema buat Kak Christina dari mungkin masa-masa yang tadi, lewat apa, mungkin lewat masa-masa 2 bulan COVID, dan masa-masa sekarang lagi mempersiapkan diri mungkin untuk tidak menjadi profesional lagi, tapi retire with victory. Gimana tuh Iya. Kak? Nah, ayat saya sih Roma 12:12 itu. Oh, Roma 12 ayat 12 apa tuh Kak? Itu adalah bersukacitalah dalam pengharapan. Yes. Sabar. Bersabar dalam kesesakan dan Dan bertekunlah dalam doa. Wow. Itu benar-benar yes. One by satu hari demi satu hari ya, kau harus seperti itu. Amen. Bersukacitalah. Bersabar dalam pengharapan. Bersabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Amen. Itu adalah suatu proses yang ya setiap hari ya harus kau lakukan seperti itu. Amen. Tapi dengan begitu kita bisa menjadi lebih tenang ya. Kalau yang tadi saya kecewa kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, yes. ya sekarang saya cuma bilang, oh ya Tuhan, ya memang ini jalanmu. Kita nggak bisa memaksa untuk lakukan apa. Yes. Seperti kemarin ya, Cicu bilang, ini teman-teman pada nggak mau datang gitu misalnya. Ya nggak apa-apa. Itu plan kita ya, pasti ada sesuatu yang Tuhan kasih. Tujuannya mungkin bukan saat ini, kita nggak tahu kapan gitu kan. Tapi nanti pasti ada masa di mana waktu yang tepat, di tempat yang tepat, dan juga bersama dengan orang-orang yang tepat. Itu Dan kita sebut dia- sebagai destiny. Dan biasanya di luar jangkauan pemikiran kita, yang kita nggak nyangka. Betul. Seperti tingginya langit daripada bumi, demikianlah rancangan Tuhan dengan rancangan-rancangan kita. Dan seperti itu pula lah kasih Tuhan dalam hidup kita, melebihi daripada dalamnya lautan, lebih tinggi daripada tingginya langit, dan lebih lebar daripada apa yang kita pernah lihat horizon. Dan saya percaya juga itu pula yang Tuhan sediakan bukan hanya untuk saya, bukan hanya untuk Kak Christina, tapi juga untuk seluruh viewer Bika dimanapun Anda berada. Wah, nice banget Kak. Nah, during those times sekarang lagi persiapan dan banyak hal mungkin usaha-usaha yang dijalankan ya sekarang ya Kak ya. Kak Christina sendiri mungkin adakah pesan-pesan atau mungkin you know a great message for everybody in here, not only for Bika tapi juga untuk saya dan semua orang yang ada di tempat ini. Tuhan udah kasih kita tuh semuanya itu gratis.
Setuju. ya kan? Nafas. Betul. Semua gratis gitu. Yes. Ya kita harus jalankan apa yang Tuhan titipkan kepada kita. We do the best. Amen. Tapi jangan sampai kecewa kalau apa yang kau pikirkan itu the best. Tuhan belum tentu loh bilang itu the Yeah. best. Ya kan? Kita harus benar-benar menjaga apa yang telah Tuhan kasih kepada kita. Itu. Dan jadi itu juga sebenarnya Tuhan tolong juga buat kita. Iya. Supaya kalau pada saat tidak sesuai dengan harapan, kita masih kembali lagi ingat itu bukan yang aku siapkan untukmu. Yes. Ada sesuatu yang lebih yang aku telah siapkan untukmu, yang kau gak bakal tahu. Nanti pada waktunya kau akan tahu. Wow. Nah itu hidup jadi lebih tenang ya, gak gampang stres yang tadinya awalnya saya mudah stres, apa-apa saya hitung, itu jadi tenang gitu. Yes. Dan saya juga ketemu Cicul, ini suatu hal yang itu, kayaknya dia hidupnya katanya mengalir aja. Nah, mungkin saya harus belajar yang seperberapanya itu untuk bisa mengalir gitu. Itu ilmu lain itu. Kita karena firman Tuhan berkata dalam Yeremia 17 ayat 7, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Berbahagialah orang yang mengandalkan bukan kekuatannya sendiri, karena Tuhan sendiri akan pegang. Karena firman Tuhan berkata aku ingat di Yeremia 29 ayat 11 berkata seperti ini, I know what I'm doing for the rancangan yang mendatangkan keselamatan, bukan rancangan kecelakaan yang mendatangkan hari penuh harapan. Amin, berserah ya. Iya, setiap pencobaan pun juga pasti ada hikmah yang Tuhan pakai kita untuk menunjukkan bahwa kemuliaan Dia jauh lebih besar dari Betul. yang kita pikir. Setuju. Saya setuju sekali kalau kita berkata bahwa Dia Allah yang besar. Satu lagi kita itu Yes. kalau di gereja Keuskupan Agung Jakarta, itu kita adalah tahun refleksi. Tahun refleksi. Saat ini itu adalah melihat ke dalam. Dengan moto apa? Semakin mengasihi, semakin terlibat dan menjadi berkat. Semakin mengasihi, semakin terlibat dan menjadi berkat. Karena saat kita menjadi berkat, kita pasti juga diberkati dulu sebelumnya. Saya percaya. Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita, maka kita wajib untuk meneladan Dia untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Amin. Wow, that's a very powerful message. Ya. Boleh saya ulang lagi, semakin mengasihi, semakin terlibat dan semakin menjadi berkat. Terlibat di sini maksudnya turut serta di dalamnya. Pekerjaan baik yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Amin. Sahabat Bika, tahun refleksi setiap dari kita semakin mengasihi, semakin terlibat dan terlebih lagi menjadi berkat. Kenapa? Karena sebelumnya kita sudah dilibatkan dulu, kita sudah dikasihi dahulu, dan kita sudah diberikan berkat yang melimpah daripada Allah Bapa kita. Dan seperti kita ketahui, waktu Tuhan pasti yang terbaik buat kita. Kita sama-sama di waktu ini ya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sahabat terkasih, waktu Tuhan memang bukan waktu kita, tapi waktu Tuhan pasti yang terbaik buat kita. Terima kasih Kak Christina Hartono untuk kehadiran di Bika Session 14. Kita percaya di masa-masa perenungan, di masa-masa mungkin kita mengalami banyak hal, waktu itulah di mana Tuhan menyatakan kemuliaannya, kasihnya untuk kita semakin lagi dikasihi, semakin terlibat dan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih semuanya, kita akan bertemu lagi dalam sesi-sesi dari Bika selanjutnya. Buat seluruh rekan-rekan viewers yang ada dari benua-benua lain seperti dari Amerika, Kanada, dari Asia, juga dari Australia dan juga dari Eropa, terima kasih untuk segala atensi dan kepercayaannya, selalu mengingatkan kami juga. Kami ucapkan, saya percaya Allah yang sama itu melintasi batas negara dan benua, dan setiap dari kita diberkati. Tuhan berkati, God bless you all and
Bye-bye.